أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik semuanya, sehat walafiat, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Baik anak-anakku rahimanillah. Sekarang kita masuk di tema 2, subtema yang kedua. Kegemaranku, gemar bersyair dan berdeklamasi. Baik anak-anakku rahimanillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kasih sayang seorang ibu. Kemudian gerak cepat dan gerak lambat. Kemudian kasih sayang terhadap adik. Gerak meliukan tubuh. Menunjukkan hal yang baik pada adik. Kemudian berhitung, pengurangan dengan hitung mundur. Baik anak-anakku rahimanillah. Sebelum kita bersyair dan berdeklamasi, kita harus tahu dulu apa pengertian syair. Syair adalah bagian dari puisi, yaitu suatu karya tertulis, di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa yang bermakna. Bahasa-bahasa yang ada, biasanya ada ungkapan-ungkapan kiasan yang di sana mengandung makna. Nah, maka anak-anakku rahimanillah, puisi atau syair biasanya ditulis dengan ringkas, tapi mengandung makna yang dalam. Anak-anakku rahimanillah, selanjutnya perhatikan orang yang paling menyayangi kita, yaitu ibu kita. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, kasih sayang ibu kepada kita sangatlah banyak dan penuh, dan tidak pernah mengeluh ibu kita dari sejak kita berada di kandungannya 9 bulan 10 hari. Kemanapun ibu berada, pasti kita tidak pernah ditinggal, dibawa terus, yang semakin hari semakin berat, sampai kita lahir, dan sampai hari ini, dan sampai masa yang tidak terbatas. Itu kasih sayang ibu kita. Maka kita harus sayang juga kepada ibu kita. Ketika diperintah, taat. Ketika dipanggil, segera datang. Baik anak-anakku rahimanillah, kita akan membaca sebuah syair tentang kasih ibu, yaitu ciptaan S.M. Mukhtar.
Baik, mari anak-anakku rahimakumullah, perhatikan. Ayo membaca syair. Kasih ibu. Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Ini anakku rahimakumullah. Gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sepanjang masa. Dan tidak pernah mengharapkan imbalan pada kita, anaknya. Dan digambarkan seperti sang surya, yaitu matahari, menyinari dunia setiap hari, tidak ada hentinya. Baik, anakku rahimani wa rahimallah. Selanjutnya kita akan mengamati gerak cepat dan gerak lambat. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat, menyaksikan ataupun kita melakukannya, yaitu gerak cepat dan gerak lambat. Maka di sini ada beberapa contoh dari gerak cepat, yaitu seperti kucing berlari, burung terbang, lomba lari, balap motor, balap mobil. Ya tentu kalian sudah tahu semua ya anak-anak tentang gerak cepat ini. Dan kita biasa menyaksikannya. Ya, kemudian gerak lambat. Ada daun yang berguguran. Ada pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi. Juga siput berjalan. Ya, dan kita menyaksikannya. Kalau daun jatuh itu pelan-pelan. Juga gerak pohon yang ditiup angin yang sepoi-sepoi. Juga tatkala kita melihat siput yang berjalan. Nah, kalau kita melangkah satu langkah dibandingkan dengan siput yang berjalan, kita satu langkah, siput itu mungkin harus langkahnya sampai 20 kali lipat dari langkah kita, karena gerakannya lambat. Selanjutnya, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Di samping kita sayang kepada ibu kita, kepada ayah kita, kita juga harus sayang kepada saudara kita. Kasih sayang terhadap adik. Adik adalah saudara muda kita. Usianya lebih muda dari kita. Adik butuh perhatian dan bantuan kakak. Adik suka menirukan sesuatu. Dari suara, kadang suara kucing, suara ayam, suara burung, ya. Adik bergaya sambil melompat di kasur. Kakak menegur adik, karena ada bahaya di sana. Ya. Adik kita bergerak dan melompat di kasur. Ini berbahaya. Adik bisa jatuh dan terluka. Maka sebagai saudaranya, sebagai kakaknya, kita harus menasehatinya. Ya. Sebagai bentuk penjagaan dan membantu adik. Dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap adik. Maka seorang kakak yang baik ini akan disayangi oleh keluarga. Disayangi ibu, disayangi bapak,
dan juga disayangi pula oleh saudara yang lain. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, ayo mengamati. Simaklah teks berikut ini. Sofi dan Nisa bergerak berolahraga. Saat bergerak, tubuh diliukan. Meliukan tubuh dapat menjaga kekuatan otot. Ini manfaatnya. Sofi dan Nisa berlatih menggunakan tongkat kayu. Mereka meliukan badan ke kanan dan ke kiri. Ayo meliukan tubuh. Ya, perhatikan gambar. Ya. Nisa dan Sofi memegang tongkat. Diangkat tangan lurus ke atas. Kemudian diliukan badannya ke kanan dan ke kiri. Demikian seperti itu seterusnya. Mungkin bisa dihitung. Ya, 1 sampai hitungan 8. Ke kanan. Dengan pelan-pelan diliukan ke kanan. Kemudian hitungan 1 sampai 8 diliukan ke kiri. Ya, tentu dengan hitungan yang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kembali berdiri. Ya, kemudian demikian pula ke kiri. Ya, mudah anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Baik anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kita juga harus menunjukkan hal-hal yang baik kepada adik kita. Lewat syair ini, ayo berdeklamasi. Ayo makan bersama. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan, jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Ciptaan Pak Kasur. Perhatikan anakku rahimanillah. Dari puisi ini ada adab sebelum makan, yaitu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Juga makan jangan ada sisa. Dihabiskan. Maka ketika kita mau makan, ngambilnya kita ukur. Jangan banyak-banyak ngambilnya. Agar bisa habis tidak ada sisa. Juga ketika makan, adabnya jangan bersuara. Baik kelotekan, ya, piringnya, ya, dipukuli, atau kita sambil ngomong-ngomong sehingga terlalaikan bahwa kita sedang makan. Ya. Juga banyak makan, jangan ada sisa. Ya. Dan adab makan yang baik, kita makan bersama keluarga. Bersama ayah, bersama ibu, bersama adik, bersama kakak. Ya. Dan jangan lupa, sebelum makan berdoa. Bismillah. Dan setelah makan juga berdoa. Alhamdulillah. Demikian anakku rahimani warahmatullah. Selanjutnya anakku rahimani warahmatullah. Kita akan belajar pengurangan dengan hitung mundur. Ayo berlatih. Sebelum berlatih, kita harus tahu apa itu pengurangan. Pengurangan adalah mengambil sejumlah angka tertentu. Sehingga
jumlahnya menjadi berkurang. Contoh seperti cerita berikut ini. Sofi membeli 5 buah apel. Kemudian diambil Nisa 2 apel. Berapa banyak apel Sofi sekarang? Maka jawabnya dengan hitung mundur. Apel 1, 2, 3, 4, 5. Taruhlah pakai jari. Maka jari kita dihitung. Yang ditekuk jarinya berarti itu diambil Nisa. Apel nomor 5, apel nomor 4. Tinggal sisa berapa anak-anak? Tinggal sisa apel 1, 2, 3. Berarti apel Sofi sekarang jumlahnya tinggal 3. Atau contoh yang lain. Adik disuruh beli telur sejumlah 10 butir telur. Kemudian digoreng oleh ibu telurnya 5 telur. 5 telur. Maka kita tulis telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian angka 10, 9, 8, 7, 6 kita kasih coretan atau disilang. Maka yang tersisa adalah telur 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi telur adik sekarang tinggal 5. Demikian anakku rahimani Allah. Mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, kerjakan latihan-latihan yang ada pada sub 2. Gemar, bersyair, dan berdeklamasi. Kemudian kalian bacalah syair sahabat dengan audio atau video. Kemudian disetorkan ke pengampu kalian masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku rahimakumullah. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.